Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan kami di channel Kadang Sinau 27. Kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Ini adalah materi di kelas 5 ya. Sebelum belajar, jangan lupa like dan subscribe ya. Klik aja tombol merah ini supaya kami tetap semangat dalam berkarya. Oke, kita mulai belajarnya. Yang pertama, apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan, perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Jadi, semua makhluk hidup pasti mengalami daur hidup. Ya. Kemudian, daur hidup disebut juga dengan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Apakah semua hewan bermetamorfosis? Berdasarkan dengan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Ya, jadi ada hewan yang bermetamorfosis, ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ada berapa sih hewan yang bermetamorfosis itu? Tapi sebelumnya kita bahas dulu, ada berapa metamorfosis itu? Metamorfosis ada dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna bercirikan dengan bentuk tubuh hewan yang sangat berbeda ya, berbeda antara bentuk telur pada saat menetas dengan bentuk dewasanya. Itu adalah metamorfosis sempurna. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Cirinya apa? Metamorfosis tidak sempurna itu dicirikan dengan bentuk tubuh hewan pada saat muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Jadi pada saat dia setelah menetas itu tidak jauh berbeda atau tidak berbeda sama sekali dengan dewasanya, ya. Selanjutnya, tahapan-tahapan metamorfosis. Yang pertama, ada metamorfosis sempurna. Kita bahas satu-satu ya. Metamorfosis sempurna melewati 4 tahapan yang dimulai dari telur. Yang pertama, telur adalah sesuatu yang dihasilkan oleh induk hewan untuk melanjutkan kelangsungan hidup populasinya. Itu telur. Yang kedua ada larva. Larva adalah bentuk muda hewan yang perkembangbiakannya melalui metamorfosis yang dimulai setelah telur menetas. Jadi setelah telur menetas ya, kemudian dia menjadi larva. Yang ketiga adalah tahapan yang ketiga ada pupa. Yang keempat, pupa itu adalah kepompong ya. Jadi pupa itu pada kepompong tahap berpuasa antara larva dengan dewasa. Kemudian ada nimfa yang terakhir. Ini nimfa ini adalah hewan muda yang sangat mirip dengan hewan dewasa, tapi ukurannya masih kecil dan beberapa organ tubuhnya belum tumbuh. Tahapan yang terakhir dari metamorfosis sempurna adalah imago. Imago ini adalah tahap akhir dari metamorfosis, di mana dalam fase ini hewan telah
memiliki alat reproduksi yang sempurna dan telah siap untuk melakukan proses perkawinan untuk perkembangbiakan yang selanjutnya. Itu adalah metamorfosis sempurna. Tahapannya ada 4 ya. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini dia melewati 3 tahapan, yaitu yang pertama ada telur. Tetap dimulai dari telur ya. Telur, kemudian dia akan menetas menjadi nimfa atau larva ya. Dia akan menjadi nimfa atau larva. Kemudian setelah dia menjadi larva, dia akan berubah menjadi hewan dewasa. Jadi langsung menjadi hewan dewasa ya. Jadi ada 3 tahapan, yaitu telur, nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Itu adalah tahapan metamorfosis tidak sempurna. Apa saja sih hewan yang bermetamorfosis sempurna itu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kupu-kupu. Nah, kalian tahu kan kupu-kupu yang cantik tuh warna-warni. Nah, di sini, ini adalah kupu-kupu dewasanya. Dimulai metamorfosis kupu-kupu dimulai dengan telur. Ini adalah telur. Kemudian telur menetas menjadi ulat. Ya, ini adalah larva. Ini fase larva. Kemudian setelah ulat dia berpuasa, ini adalah fase kepompong atau pupa. Ini baru mulai ya. Kemudian ini sudah menjadi kepompong yang sempurna. Nah, setelah itu dia akan keluar dari kepompongnya. Dia akan menjadi kupu-kupu muda. Ini adalah nimfa, fase nimfa. Kemudian dia akan menjadi kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu dewasa. Ini adalah imago, ya. Oke. Hewan bermetamorfosis sempurna yang kedua yaitu adalah katak. Nah, ini juga diawali oleh telur ya, diawali dengan telur. Nih, telur katak seperti ini. Kemudian dia menetas menjadi berudu. Setelah itu dia berubah menjadi berudu berkaki 2, lalu berudu berkaki 4. Ini kakinya ada 4 ya. Kemudian dia menjadi katak muda. Ini kakinya semakin panjang, ekornya semakin memendek. Kemudian setelah itu ekornya hilang, kakinya menjadi sempurna, dia menjadi katak dewasa. Ini siap untuk bertelur lagi, memulai metamorfosis lagi. Oke. Selanjutnya ada nyamuk. Ya, nyamuk. Nah, ini nyamuk ini awalnya. Nih, ini nyamuknya yang sudah dewasa. Kemudian dia bertelur. Nyamuk itu bertelurnya di air ya. Jadi di atas air itu nyamuknya bertelur. Kemudian telur nyamuk ini dia berubah menjadi larva. Larva nyamuk ini yang biasa kita kenal jentik-jentik itu ya. Anak-anak tahu kan ya jentik-jentik nyamuk. Nah, kemudian dia menjadi pupa. Nah, ini kepompongnya seperti ini sebelum dia menjadi nyamuk dewasa nanti. Setelah dia keluar, kemudian dia menjadi nyamuk dewasa. Nah, pada saat dewasa inilah dia sudah siap untuk bertelur lagi, siap untuk bermetamorfosis lagi. Oke. Selanjutnya kita bahas hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Apa saja ya hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna? Yang pertama ada kecoa. Nah, ini yang pertama. Ini dimulai dari telur ya. Telur, kemudian dia menjadi nimfa 1, ini masih kecil. Agak besar nimfa 2. Kemudian menjadi kecoa dewasa yaitu imago. Kemudian ini adalah imago juga. Anak-anak coba lihat perbedaannya. Tidak beda jauh kan ya antara nimfa dengan imago. Nah, ini merupakan ciri hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Jadi pada saat menetas dia langsung mirip dengan induknya. Hanya saja mungkin dia belum punya sayap. Ya, ini kalian perhatikan ya. Itu.
Yang selanjutnya, hewan metamorfosis tidak sempurna ada belalang. Ya, belalang. Ini adalah belalang betina yang bertelur. Ini belalang dewasa. Belalang betinanya bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi nimfa. Ini kecil, ini nimfa lagi, agak besar sedikit, ini nimfa lagi, agak besar, ini masih nimfa, besar, kemudian dia menjadi dewasa. Nah, kalian perhatikan, dari telur dia menetasnya langsung seperti ini, sama kan ya dengan dewasanya. Ini, nah mungkin hanya tumbuh saja, tumbuh sayap, kakinya semakin panjang, mungkin hanya itu saja. Nah, itu disebabkan karena dia bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, itu tadi ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi jangkrik. Nah, kita lihat sama juga jangkrik ya. Ini ada telur jangkriknya di sini. Kemudian dia menetas menjadi nimfa. Nah, sudah sama dengan jangkrik dewasa ya. Kemudian ini agak besar sedikit, tapi dia belum punya sayap ya. Kemudian dia akan menjadi imago, tumbuh sayap, tumbuh organ reproduksinya sudah siap untuk bertelur lagi, untuk berkembang biak lagi, untuk bermetamorfosis lagi. Nah, itu jadi tidak ada perbedaan ya pada saat dia menetas sampai dia dewasa. Kemudian apa ada sih hewan yang tidak bermetamorfosis? Apakah ada ya? Coba kita lihat. Tidak semua hewan itu mengalami metamorfosis ya. Ada hewan-hewan yang perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuhnya. Beberapa hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama pada saat masih muda sampai dengan dewasa, itu sama. Jadi saat menetas dengan saat dewasa dia sama. Saat lahir dia sama. Contohnya apa? Nah, inilah contoh hewan-hewan yang tidak bermetamorfosis ya, jadi tidak bermetamorfosis. Yang pertama ada ayam. Ayam ini pada saat dia menetas dari telurnya, dia langsung berbentuk seperti ayam, seperti induknya. Nih, anak ayam seperti ini. Dia hanya tumbuh besar saja, tidak ada perubahan apapun ya. Dia hanya tumbuh besar dari kecil sampai dewasa, dia hanya tumbuh besar saja. Tidak ada perubahan. Dari kecil dia sudah punya sayap, dari kecil dia sudah punya kaki, sama dengan induknya, sama. Dia hanya tumbuh besar saja. Makanya ayam itu adalah termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis. Yang selanjutnya ada kucing. Nah, ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Tidak ada kan ya? Bedanya hanya satu. Kucing bertambah besar saja. Nih, kucing dewasa, dia melahirkan anak kucing, ya sama dengan anaknya, sama dengan induknya. Kemudian dia hanya semakin besar saja. Oke. Yang selanjutnya ada kadal. Nah, ini kadal, dia awalnya telur, langsung dia menjadi kadal kecil, kadal muda, kemudian dia langsung menjadi kadal dewasa. Sudah, itu saja. Tidak ada perubahan yang jelas di sini ya. Tidak berubah. Oke. Saya rasa sampai di sini pembahasan kita tentang hewan bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis. Nah, anak-anak tetap belajar, tetap semangat, dan selalu berdoa semoga kita akan sukses ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.